Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afami Zanuddin. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Taqwa dan Komunikasi. Saya dengan nomor induk mahasiswa 23841100090. Saya di sini akan menyampaikan atau membahas tentang teknik-teknik mengatasi sebuah konflik. Langsung saja, yang pertama ada komunikasi yang terbuka. Maksudnya apa sih? Komunikasi yang terbuka membantu kedua belah pihak untuk memahami perspektif satu sama lain. Contohnya, di tempat kerja dua rekan yang berbeda berpendapat tentang menyelesaikan proyek dapat duduk bersama dan berbicara terbuka tentang kekhawatiran dan harapan masing-masing dengan mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk berbicara tanpa interupsi. Mereka dapat menemukan titik temu. Maksudnya adalah di saat kita dalam masalah atau dalam konflik, kita usahakan untuk komunikasi dengan orang lain. Apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Kita terbuka lah gitu kepada orang lain agar cepat menemukan titik keluar. Lalu yang kedua itu ada mediasi. Apa sih mediasi itu? Mediasi adalah orang ketiga. Kenapa saya nyebutnya orang ketiga? Karena mediasi ini tidak hanya memerlukan dua pihak, tapi harus ada tiga pihak, dimana yang satu ini adalah pihak netral. Jadi di saat kita ada konflik dengan orang lain atau orang lain ada konflik dengan kita, ada satu kelompok atau satu orang yang mencoba menengahi, mencoba mencari titik keluar dari masalah yang ada. Nah, contoh dari mediasi itu adalah dalam sebuah sengketa antar tetangga terkait kebisingan yang mengganggu. Seorang mediator profesional bisa dipanggil untuk membantu berdiskusi dan menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi di saat dua belah pihak itu bentrok, ada satu individu yang dikirim untuk menyelesaikan masalah atau setidaknya meredam masalah dari keduanya gitu. Lalu yang ketiga ada negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Nah, negosiasi memungkinkan kedua belah pihak untuk saling memberikan konsensi guna mencapai kesepakatan bersama. Contohnya, dalam negosiasi gaji karyawan dan atasan, karyawan menginginkan gajinya naik. Atasan bisa saja menyanggupi hal itu, namun dengan pengeluaran atau dengan cara yang dimana karyawan ini harus bekerja lebih, atau bahasa kitanya mah kerjanya ditambah, nambah jam atau nambah berat lah untuk menyesuaikan dengan gaji. Jadi kalau misalkan ini karyawan mau naik gaji, maka dia harus menambah pekerjaan atau ya pokoknya menambah pekerjaan yang membuat dia bisa naik gaji. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi. Nah, maksudnya apa sih kolaborasi ini? Kolaborasi adalah teknik di mana belah pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan. Maksudnya adalah di saat kedua belah pihak ini tidak menemukan jalan keluar, maka jika dua belah pihak ini ada di bidang yang sama, seperti contoh Pandawara Group. Pandawara Group adalah sebuah grup di mana kita atau mereka seperti organisasi pembersihan gitu. Nah, mereka kolaborasi dengan organisasi seperti tim Orange. Nah, tim Orange ini juga bisa ikut kolaborasi untuk membersihkan sampah di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya Jakarta, Pandawara datang jauh-jauh untuk membersihkan itu. Lalu yang terakhir ada penghindaran. Nah, apa sih maksud dari penghindaran ini? Penghindaran adalah dimana misalkan saya ada tipikal orang yang ketika ada masalah tidak ingin dilanjutkan. Maksudnya tidak ingin dilanjutkan adalah kalau bisa masalah itu tidak dilanjut, maka saya akan lebih memilih masalah itu tidak dilanjut.
dengan cara yang mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi itu bisa mengurangi amarah saya sendiri. Karena menghindar ini adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang paling penting juga, karena dimana itu bukan hanya melatih fisik tetapi juga melatih mental dan perasaan. Jika memang kita udah kesal sama orang, itu biasanya kita akan terbawa emosi. Konflik itu menimbulkan emosi yang sangat tinggi, alhasil kita menjadi naik amarahnya. Maka dari itu teknik ini ya adalah teknik yang paling penting menurut saya di dalam menyelesaikan konflik ini. Karena dengan menghindar, ya kenapa enggak, masalah bisa aja jadi selesai. Ya walaupun tidak dengan tenang, tetapi setidaknya bisa mengurangi. Mungkin cukup sekian penyampaian teknik-teknik penyelesaian masalah dari saya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kelompok komunikasi dan organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.